Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanahnia. Saya dari Manajemen B akan mempresentasikan tugas ekonomi syariah. Yang pertama adalah solusi ekonomi dalam menghadapi pandemik. Di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem ekonomi Islam yaitu yang pertama, penyaluran bantuan langsung, tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpulan maupun dari masyarakat. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak COVID-19 secara langsung, sebagai salah satu yang berhak menerimanya. Lalu yang kedua ada penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif, maupun wakaf link sukuk yang perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia atau BWI perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagian untuk pembangunan berbagai infrastruktur, berbasis wakaf seperti rumah sakit wakaf, khusus korban COVID-19, APD, masker, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau usaha mikro kecil menengah yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan permodalan. Nah, yang keempat ini ada pinjaman Qardul Hasan. Qardul Hasan ini adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat atau keuntungan apapun, namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali. Produk ini merupakan salah satu sistem keuangan syariah yang sangat penting dalam mendukung pemulihan atau menopang perekonomian. Di antara pilihan penyaluran yang dapat dilakukan adalah lembaga keuangan mikro syariah dalam membiayai usaha nano di mana dananya dapat berasal dari beberapa sumber, baik dari masyarakat umum, perusahaan swasta, maupun BUMN. Yang terakhir, yang kelima, pengembangan teknologi finansial syariah untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar daring secara syariah, di mana pada saat yang bersamaan juga diupayakan peningkatan fokus pada social finance. Social finance ini ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Di samping commercial finance, termasuk pengembangan marketplace untuk mengumpulkan pasar tradisional dan UMKM yang berjumlah hampir 60 juta saat ini, dengan tujuan mempertemukan permintaan dan penawaran baik di dalam negeri maupun luar negeri, khususnya di masa-masa lockdown karena pandemi. Yang kedua itu ada dampak positif bank syariah. Perkembangan ekonomi syariah ini juga diyakini memiliki banyak dampak positif karena akan memanfaatkan hal-hal baik dari tiga entitas, yakni sistem kinerja dan profesionalitas dari bank syariah, kemampuan inovasi syariah, serta pemahaman kondisi lokal dan regional syariah, dan identitas baru yang lahir dari aksi. Korporasi ini akan memiliki modal besar untuk bergerak menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hans W. mengatakan, entitas hasil merger yang bernama PT Bank Syariah Indonesia dapat secara kuat berkontribusi pada pembiayaan infrastruktur serta peran bank syariah ini juga akan besar dan memperluas pembiayaan usaha kecil dan menengah atau UMKM. Di samping itu, potensi penggalangan dana murah akan lebih baik. Bank Syariah Indonesia akan memiliki saluran global yang mumpuni untuk menggalang dana murah non-konvensional yang dapat digunakan dalam membiayai berbagai strategi proyek. Pentingnya merger BSI berdampak positif bagi bank dan nasabah secara tak langsung. Cara segi bank merger BSI meningkatkan pertumbuhan perusahaan secara cepat. Hal ini karena terjadi penggabungan saham antara BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah, sehingga visi BSI menjadi top 10 Global Islamic Bank semakin menjadi lengkap. Selain itu, merger BSI juga berpeluang meningkatkan likuiditas. Dari sisi nasabah, merger BSI bermanfaat untuk meningkatkan literasi keuangan bank syariah. Mengingat rata-rata penduduk Indonesia menganut agama Islam, sehingga penting sekali untuk masyarakat mengetahui tata cara menyimpan dana di bank secara syariat Islam. Selain itu, BSI juga membantu nasabah untuk mendapat pilihan produk dan jasa yang lebih beragam dibanding sebelumnya.
Nah, yang terakhir nomor 3, apakah sistem ekonomi Islam dapat diterapkan di Indonesia? Tentu saja bisa, karena sangat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ekonomi Islam ini memiliki posisi yang cukup penting dalam mendukung reformasi ekonomi Indonesia melalui yang pertama, mayoritas penduduk Indonesia yakni Muslim yang jumlahnya 88,8% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Yang kedua, potensi sektor lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk-produk berdasarkan pada mekanisme kerjasama serta akad-akad muamalah lainnya yang pro rakyat. Terus yang ketiga, ada konsep distribusi dalam ekonomi Islam sangat memperhatikan kebutuhan ekonomi rakyat, maka instrumen sistem ekonomi Islam sesungguhnya bisa masuk dalam keseluruhan sistem ekonomi di Indonesia. Nah, tadi merupakan penjelasan yang saya jelaskan mengenai tugas ekonomi syariah ini. Sekian, apabila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.